Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif yang tidak kalah serunya daripada kisah-kisah sebelumnya, yaitu kisah yang menceritakan seorang sahabat Rasulullah SAW dan telah diangkat menjadi ahlu bait ataupun keluarga daripada Rasulullah SAW. Siapa beliau? Beliau adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Nah, kali ini kita akan menceritakan kisah tentang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Salman Al-Farisi, yang merelakan mengikhlaskan dirinya untuk dikisos ataupun di dihukum dengan menegakkan hukumnya Allah. Jadi di suatu hari ada seorang pemuda yang berasal dari pedalaman ataupun dari daerah jauh ya. Itu sedang di Madinah, sedang melakukan muamalah ataupun urusan dari kaumnya gitu ya. Ada yang riwayat mengatakan dari kaumnya, ada yang riwayat dari keluarganya gitu. Intinya dia di Madinah untuk menyelesaikan urusan itu. Nah, disampainya di Madinah di hari itu dia mengalami kelelahan yang cukup lelah sehingga dia memutuskan untuk istirahat di bawah pohon yang rindang, di bawah pohon besar, dan mengikat untanya di dekat situ, di dekat dia gitu. Diikatnya lah untanya tadi. Tetapi ketika dia beristirahat, terlelap tidur, untanya itu lepas dikarenakan ikatannya yang tidak begitu sempurna, yang mengakibatkan unta itu terlepas dan masuk di perkebunan orang gitu. Masuk di perkebunan orang dan memakan tanaman di kebun tersebut. Nah, di kebun tersebut. Singkat cerita, ya kan? Bangun pemuda itu, dia lihat untanya sudah tidak ada dan dia mencari untanya gitu. Karena pada saat itu unta itu termasuk barang mewah ya. Termasuk barang mewah gitu. Jadi dicarinya dan dia mendapati unta itu sedang di dalam kebun. Dan dia melihat ada orang yang melempar unta tersebut gitu. Jadi orang yang melempar unta tersebut kan dengan maksud untuk mengusir si unta itu karena itu tanaman dia, tanaman yang ditanamnya gitu kan. Ya wajar-wajar saja dia lempar unta tersebut. Tetapi hal yang tidak diinginkan terjadi. Unta itu dilempar mengenai kepalanya. Dan semakin kerasnya lemparan dan besarnya batu atau apa, di kisah ini unta itu mati, mati unta tersebut. Nah, melihat untanya mati, si pemuda tadi itu emosi dan mengambil juga batu dan melempar orang yang melempar untanya gitu. Dan hal yang tidak diinginkan terjadi lagi mengenai kepala si orang pemilik kebun, dan orang tersebut singkat cerita meninggal dunia begitu. Nah, si pemuda ini terus diketahui oleh anak yang meninggal tadi, dua orang, kakak beradik, abang beradik lah, adik abang kalau bahasa Medannya, adik abang tadi, berdua. Ditangkapnya lah pemuda ini, diikatnya, terus dia bawa ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar dan sahabat sedang berdiskusi mengenai keadaan Madinah pada saat itu, baik sosial, ekonomi, dan segala macam. Datanglah dua orang pemuda ini tadi dengan si pelempar ayahnya dengan posisi tangan terikat. Terus pemuda ini mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." "Waalaikumsalam," kata Umar. Terus kedua pemuda ini dengan emosi mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu "Ya Amirul Mukminin, tegakkanlah untuk kami keadilan," kata salah satu pemuda tadi yang adik abang tadi. Terus Umar langsung tertuju kepada
seseorang yang diikatnya itu, seorang pemuda yang diikat, yang udah lusuh gitu kan. Terus dibilang, iya kata Amirul Mukminin. Terus dibilang sama dua pemuda tadi, sesungguhnya pemuda ini telah membunuh ayah kami dan kami ingin meminta Amirul Mukminin untuk mengkisasnya. Kisas itu apa ya, hukum balas gitu. Seperti misalnya ya, kalau cambuk balas cambuk, kalau pukul balas pukul, kalau jiwa balas jiwa. Ibaratnya itu kayak nyawa dibayar nyawa. Itu yang diminta oleh dua pemuda tadi itu, yang adik abang tadi, kepada Amirul Mukminin. Terus kata Amirul Mukminin, dia bertanya kepada pemuda itu, benar engkau membunuh ayah dari mereka? Terus dibilang sama pemuda itu, benar ya Amirul Mukminin katanya. Terus Umar nanya, bagaimana ceritanya? Ceritakan padaku. Jadi diceritakanlah yang hal tadi, yang dia sedang istirahat, ngikat untanya lepas masuk ke kebun itu, terus untanya mati, dia emosi, terakhir terjadilah pembunuhan itu terhadap ayah daripada adik berabang ini. Terus kata Amirul Mukminin menanyakan kepada dua orang pemuda tadi yang adik abang, dia bilang, bagaimana kalian ini, apakah kalian bisa memaafkannya? Kalau dari penglihatanku sesungguhnya pemuda ini adalah orang yang soleh, dia bilang dengan Umar bin Khattab. Terus dua orang pemuda ini tetap bilang, tidak, kami mau kisas, itu jiwa dibalas jiwa, ataupun kalau kita bilang nyawa bayar nyawa begitu. Nah, Amirul Mukminin terdiam, tetapi pemuda yang diikat itu mengatakan kepada Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, tegakkanlah ketetapan Allah dan aku ridha terhadapnya. Jadi yang si pemuda ini yang menguatkan Umar, ya nggak apa-apa, kisas saja, karena kisas itu kan hukum Allah, dia bilang, tegakkan saja dan aku ridha terhadap ketetapan Allah, terhadap hukum Allah, dia bilang. Amirul Mukminin, ya kata Amirul Mukminin ya. Terus pemuda ini cuman dia bilang, tapi saya ada satu permintaan. Apa permintaan itu? Nah, saya kan ke Madinah ini itu sedang melakukan urusan muamalah. Jadi saya harus mengembalikan muamalah itu seperti ya ekonomi Islam ya gitu, hukum-hukum tentang ekonomi. Ada beberapa kisah riwayat yang menceritakan urusannya ini adalah tentang pembagian harta waris terhadap adiknya. Ada yang bilang ini urusan niaga terhadap kaumnya gitu, yang bab ini ya. Tapi intinya begitu, dia jelaskan dia harus pulang mengurus ini, kalau tidak dia mati dalam keadaan berhutang terhadap keluarganya atau kaumnya di sana. Jadi dia harus melunasi ini dulu, menyelesaikan ini dulu, baru dia akan bersedia dikisas gitu. Kalau dia dikisas saat itu, dia akan mati membawa hutang begitu. Jadi Umar bin Khattab bimbang, dalam artian dua-duanya ini penting. Satu tentang hutang piutang, kan hutang ini tidak bisa dimaafkan oleh Allah sebelum orang yang bersangkutan yang memaafkan gitu. Jadi Amirul Mukminin bilang, bisa seperti itu, tapi engkau harus ada penjamin, orang yang menjaminkan dirimu datang kembali kemari katanya. Karena pemuda itu minta 3 hari. Jadi Umar bilang boleh, tapi harus ada orang yang menjamin bahwasanya engkau akan kembali lagi ke sini untuk dikisas. Singkat cerita seperti itu. Terus si pemuda ini diam. Dia bilang, saya tidak mempunyai kerabat di sini katanya, yang untuk menjamin dia ataupun yang akan menyelesaikan urusannya ini terhadap kaumnya atau terhadap keluarganya. Dia nggak punya kerabat di situ gitu. Jadi dia datang situ sendiri gitu, dan nggak ada punya orang yang dia kenal gitu. Nah terus Umar bilang, jadi siapa yang akan menjaminmu katanya. Terus pemuda itu bilang, demi Allah lah yang akan menjadi saksi dan penjaminku katanya. Terus Umar terdiam waktu itu. Ini susah, tapi bagaimana ya kalau cerita keimanan, ya kita harus percaya gitu. Tapi Amirul Mukminin sebagai Amir, sebagai presidennya, sebagai pemimpinnya, tidak bisa dengan yang tidak berbentuk begitu. Misalnya tidak syariatnya itu nggak bisa begitu ya.
Terus tanpa waktu dia lagi bingung gitu, tiba-tiba ada terdengar dari belakang, aku yang akan menjadi penjaminnya. Terus dia noleh ke belakang, ternyata Salman Al-Farisi. Nah, terus Umar bilang, Salman, dia sambil terkejut dan nadanya tinggi. Terus Salman senyum. Terus dia bilang, apakah kau tahu apa yang kau lakukan ini, kata Amirul Mukminin. Salman juga senyum gitu kan, karena ini bukan main-main. Dibilang Umar, apakah kau mengenal pemuda ini, katanya. Terus Salman bilang, aku mengenalnya sama dengan ketika engkau mengenal dia. Jadi sama-sama, baru jumpa. Macam mana Umar baru nengok si pemuda itu, begitu juga dengan Salman. Terus Salman bilang, Umar bilang, apa kau mempercayai dia, katanya. Terus dia bilang sama-sama, aku mempercayai dia, tak bedanya dengan engkau mempercayai dirinya, katanya. Jadi sama juga. Sebenarnya Umar percaya sama pemuda ini. Bisa aja dia lari dari tanggung jawabnya, tapi dia mau, dan dia juga bersedia dikisas. Jadi Umar ada menaruh simpati sebenarnya terhadap pemuda ini, dan Salman tahu itu gitu. Tapi Salman maju untuk menjaminkan dirinya, menggantikan si pemuda itu gitu. Nah, apa resikonya? Kalau pemuda ini tidak kembali, maka Salman yang akan dikisas. Nah, itulah nyawa, bukan sembarangan, nyawa taruhannya. Nah, jadi singkat cerita, berangkatlah pemuda ini. Tapi Umar masih cemas. Ini Salman ini sahabat Rasulullah SAW dan Ahlul Bait, sudah dianggap keluarga oleh Rasulullah. Jadi Umar cemas. Hari pertama nggak ada kabar, hari kedua nggak ada kabar, hari ketiga itu dekat hari penghujung hari ya, ketika matahari mau terbenam, diriwayatkan itu, dan mau datanglah waktu untuk kisas, untuk eksekusi, kalau kita bilang, untuk dieksekusi, eksekusi mati bro. Dan itu Umar udah mundar-mandir bolak-balik, tengoknya ke sana nggak ada juga anak muda yang muncul, ditengoknya lagi nggak ada anak muda. Semua kaum muslimin waktu itu sudah heboh, kan kabar itu sudah tersebar, ini Salman mau dikisas, dan semuanya merasa sedih. Seorang Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa, harus mengorbankan nyawanya untuk orang yang nggak dia kenal gitu. Jadi semua sahabat waktu itu sedih, cemas, dan dua orang pemuda yang minta dikisas tadi itu geramnya bukan main. Emosi orang itu, kenapa pemuda ini nggak nempati janjinya? Masa seorang Salman yang harus ini? Kan kalau Salman sampai dieksekusi, yang dua ini pun kan termasuk ya diiniin juga lah sama orang-orang Madinah pada saat itu kan. Tapi dia marah gitu, geram. Kalau bahasa orang Jambi ringam. Nah, jadi singkat cerita, di saat Salman Al-Farisi dengan tenangnya, dengan elegannya, dia maju ke area kisas itu, ternyata di kejauhan itu ada seorang pemuda yang sedang berlari, jatuh, lari lagi, jatuh lagi, ngesot, lari lagi, jatuh lagi kan. Terus Umar nengok, karena Umar dia di bagian sana, dia nengok jalan gitu, karena dia masih berharap pemuda itu datang dan Salman selamat. Jadi ditengok sama Umar, wah itu pemudanya. Dia datang. Jadi singkat cerita, Salman ditunda, tidak jadi dieksekusi gitu, karena si pemudanya datang. Nah, sampailah dia ke dekat pengkisasan, dia terjatuh di depan Umar. Umar paling depan itu, ibaratnya paling yang dekat sama jalan, terjatuh. Terus Umar tanya, kenapa, kata Umar. Terus dia bilang, kan dia minta 3 hari, dan sebelum 3 hari dia akan datang, tapi nyata-nyatanya 3 hari pas hampir lewat. Jadi dia bilang ternyata urusan dia terhadap kaumnya ataupun terhadap keluarganya di kampungnya itu ternyata memakan waktu yang agak lama gitu. Jadi dia harus menyelesaikan semuanya, ibaratnya memohon maaf kepada orang-orang kampungnya bahwasanya dia akan dikisas. Jadi dia minta maaf semuanya dan dia selesaikan urusan dunianya baru dia datang. Nah, ada kendala, dia bilang.
Dia bilang kendalanya itu tunggangan yang dia naiki itu, kalau di satu riwayat bilang kuda. Jadi kuda dari Madinah ke kampungnya, terus dia menyelesaikan urusan kampungnya, dari kampungnya lagi balik lagi ke Madinah, itu tanpa istirahat kan kudanya. Nah di tengah perjalanan balik, kudanya itu mau sakratul maut lah, dia bilang habis tenaganya gitu. Nah karena kudanya itu habis tenaganya, kecapean kuda itu, tanpa pikir panjang si pemuda ini memutuskan untuk lari dari gurun pasir itu, lari ke Madinah supaya bisa menepati janji untuk dikisas. Dan alhamdulillah dia bilang sampai tiba tepat pada waktunya, dia bilang. Nah terus Umar bilang, kenapa kau tetap kemari? Bisa saja kau lari, katanya. Ya kan, dia bilang sama Umar, bisa aja dia ini lari gitu. Nggak ada dijaga kok. Tapi kenapa dia balik gitu kan? Terus si pemuda bilang, karena saya takut sampai ada yang mengatakan. Jadi dia bilang dia takut sampai ada yang mengatakan di kalangan kaum muslimin bahwasanya saat ini, yaitu di zaman Khalifah Umar, tidak ada lagi orang yang beriman yang menepati janjinya. Jadi kalau kita bilang, alah zaman sekarang mana adalah lagi orang yang mau kayak gitu menepati janji untuk dibunuh, gitulah kira-kira. Jadi dia nggak mau hal itu terucap, dan dia membuktikan dia kesatria bahwasanya di zaman itu masih ada orang yang mau menepati janjinya itu karena Allah. Oh, kata Umar, terharu dia karena pemuda ini begitu yakin dia terhadap Allah, karena sesungguhnya di akhirat itu kehidupan yang kekal dan nyata gitu. Terus Umar nanya ke Salman, ya sahabatku Salman, kenapa kau berani menjaminkan dirimu kepada dia yang baru kau kenal? Ya kan? Terus Salman bilang, karena aku tidak ingin ada di kaum muslimin yang mengatakan sudah tidak ada lagi orang muslim ataupun orang Islam yang mempercayai, saling percaya dan saling membantu gitu. Umar nangis lagi karena Salman bisa dibilang beginilah, zaman sekarang mana dah lagi yang mau bantu kita, semuanya sendiri-sendiri. Walaupun ada yang bilang demi Allah tolong aku, mana ada itu kayak gitu. Nah Salman nggak mau hal itu terjadi. Dia ingin membuktikan kecintaan terhadap kaum muslimin yang katanya bersaudara, yaitu memang saudara begitu, walaupun tidak dikenal begitu. Terus Umar haru lagi, haru. Ya, yang dua pemuda yang menuntut kisas itu kan langsung berteriak, Allahu Akbar, ya Amirul Mukminin, kami telah memutuskan untuk mencabut tuntutan kami terhadap si pemuda tersebut. Umar menoleh, terus heran, dia tanya, kenapa kalian cabut? Terus dibilang sama dua pemuda ini kan, salah satunya ngomong, ya Amirul Mukminin, kami tidak ingin ada di kalangan kaum muslimin yang mengatakan di zaman ini sudah tidak ada lagi orang yang saling memaafkan dan saling menyayangi. Wah, di saat itu di sebuah riwayat mengatakan dalam ketidakberdayaan Umar, di satu kisah itu dia menangis dan badannya lemas. Dia terharu begitu dalam. Yang dia rasakan adalah orang-orang di sekelilingnya semuanya bisa bersatu karena keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepati janji, mempercayai, menyayangi, memaafkan. Itulah yang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan mereka itu menjalankannya, melaksanakan hal itu. Dan Umar, tidak ada alasan Umar untuk dia tidak menangis pada saat itu, karena begitu banyak orang yang masih mencintai Allah dan Rasulnya.
Apa hikmahnya untuk kita? Kita selalu memandang orang dengan negatif. Kita selalu mengukur kedalaman orang lain, yang padahal itu sendiri tidak bisa kita ukur. Dia berbohong. Dia cuma ngomong aja. Mana ada itu. Padahal hal itu tidak ada buktinya. Kita selalu berprasangka, dan prasangkanya selalu yang ke negatif. Selalu prasangka kita yang ke negatif, bukan yang ke positif. Padahal ada dua, positif dan negatif. Tetapi kita selalu ke negatif. Padahal kita bersaudara, seperti bagaimana Salman Al-Farisi menjaminkan dirinya terhadap orang yang tidak dikenalnya. Hanya satu kata, demi Allah. Kita apa? Ketika kita mendengar ada orang yang memberikan saran, memberikan masukan, itu selalu kita bilang, apa dia itu? Begitu. Jadi kita harus back to basic, kita harus kembali ke dasar. Kita harus menanam poin-poin yang telah ditanam oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya intinya kita selalu bilang kita ini lebih bisa daripada orang lain. Kita selalu bilang kita ini lebih dekat daripada orang lain. Kita sering bilang kita ini lebih mengenal daripada orang lain. Apa yang kita dekat, apa yang kita kenal? Ya kita merasa dekat dan kenal sama Allah. Padahal orang yang dekat dan kenal sama Allah Subhanahu wa taala ya seperti para sahabat. Seperti Salman Al-Farisi, seperti Umar bin Khattab. Kok kita berbeda dengan mereka? Yang kita merasa dekat, yang kita bilang kita merasa kenal. Tapi apa yang kita lakukan itu selalu menyakiti orang lain. Baik verbal maupun non-verbal. Kita harus kembali ke dasar bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat. Al-Quran diturunkan sebagai rahmat. Di zaman sekarang Al-Quran itu digunakan untuk saling menyerang, saling melukai. Padahal Al-Quran itu sebagai rahmat. Semua permasalahan yang terjadi di organisasi, baik organisasi kecil seperti rumah tangga, besar, perkumpulan yang lain, itu cuma ego, merasa diri lebih baik. Dan banyak yang saya belajar. Ketika egonya sudah disentuh, akan lahir klarifikasi, mencari dukungan kepada yang lain sehingga pecah. Terbentuk sebuah gap-gap, kelompok-kelompok, baik di dalam kantor, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga besar, bahkan di dalam masjid sekalipun, pengurusan masjid. Dan mungkin cukup untuk video kita hari ini. Kita harus menepati janji, saling percaya, selalu positif, semuanya karena Allah, saling menyayangi, dan kita semuanya ini saudara. Mungkin itu dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.